Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas apa saja sih yang menjadi komponen-komponen dalam suatu pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi bagaimana sih kita menciptakan sebuah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan buat anak begitu ya. Sehingga pembelajaran tersebut tidak membuat anak jenuh dan pembelajaran bisa terserap langsung pada otak anak. Pembelajaran aktif itu merupakan suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik agar dapat belajar secara aktif, sehingga peserta didik belajar dengan aktif, mereka akan mendominasi aktivitas pembelajaran. Nah, begini ya teman-teman, tuntutan kurikulum merdeka itu adalah eh, membuat agar anak itu mampu ikut serta dalam sebuah pembelajaran. Nah, si guru hanya sebagai fasilitator begitu ya. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran agar anak itu aktif ikut serta dalam mengikuti sebuah pembelajaran. Nah, ada beberapa syarat agar pembelajaran itu bisa aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang pertama adalah pengalaman, gitu ya. Jadi sebaiknya guru itu memberikan kesan pembelajaran atau pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman pembelajaran kepada anak sehingga dapat termuat dalam memori otak anak, gitu ya. Jadi anak itu akan senantiasa mengingat tentang pembelajaran tersebut. Nah, di sini pengalaman itu memberikan pengalaman langsung akan lebih mengaktifkan banyak indera daripada hanya melalui pendengaran saja gitu ya. Karena sifatnya itu adalah dua arah gitu. Melakukan e, secara langsung kemudian mengalaminya secara langsung gitu ya. Kemudian syarat berikutnya yaitu interaksi. Dengan dilakukannya diskusi akan membantu untuk meningkatkan kualitas belajar. Dengan berdiskusi maka peserta didik dapat saling bertanya dan mempertanyakan atau saling menjelaskan. Jadi kita memberikan pembelajaran itu discovery misalnya gitu ya, dengan bentuk discovery learning gitu ya. Jadi memberikan pembelajaran ke anak itu berdasarkan pengalaman mereka. Nah, dengan pembelajaran discovery learning itu membuat anak itu saling berinteraksi kan, dengan dia memiliki pengalaman langsung atau belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung gitu ya, kemudian adanya diskusi. Nah, inilah terbentuklah interaksi gitu ya. Dalam sebuah interaksi tentunya ada komunikasi. Komunikasi itu dua arah ya, antara komunikan dengan komunikator gitu ya. Jadi ada interaksi sehingga terjadilah sebuah komunikasi. Komunikasi tersebut bisa memunculkan masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita temui begitu ya. Jadi dengan adanya kegiatan secara langsung yang dilakukan, kemudian adanya interaksi dan timbullah komunikasi, di situ akan meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adanya refleksi ya, dengan seseorang mengungkapkan gagasan kepada orang lain dan mendapat tanggapan, maka orang tersebut dapat merenungkan kembali atau merefleksi gagasannya. Kemudian orang tersebut dapat melakukan perbaikan sehingga memiliki gagasan yang lebih matang. Jadi harus ada refleksi tersebut gitu ya, untuk bentuk upaya evaluasi atau bentuk perbaikan ya, supaya kedepannya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, saat ini kita masuk kepada komponen-komponen pembelajaran. Apa saja sih komponen-komponen pembelajaran dalam pendidikan gitu ya? Nah, komponen pembelajaran itu yang pertama otomatis adanya guru ya. Guru tersebut gitu yang memberikan ilmu.
orang yang memberikan ilmu, pengetahuan kepada peserta didik. Yang menjadi guru itu siapa? Tentunya yang lebih tahu gitu ya, yang lebih tahu daripada yang belum tahu begitu. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, tidak harus di lembaga formal, tetapi bisa juga di masjid, di musola, begitu ya. Jadi yang menjadi seorang guru tersebut tidak hanya di sekolah gitu ya, tidak hanya di lembaga formal, namun pesantren, pengajian gitu juga disebut dengan guru gitu ya. Nah, setelah guru, tentunya ada siswa ya atau peserta didik gitu ya. Jadi ada objek yang ditujunya. Kalau misalnya eh, ada guru, pasti ada siswa ya. Siswa itu setiap orang yang resmi terdaftar untuk mengikuti pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Nah, ini yang disebut dengan siswa atau peserta didik dari komponen-komponen pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran, komponen pembelajaran itu kan melibatkan guru, siswa, kemudian tentunya harus ada tujuan. Tujuan itu apa yang ingin kita capai. Seorang guru ingin mencapai siswa kita menjadi apa atau ingin memiliki pengetahuan seperti apa. Tentunya harus memiliki tujuan tertentu begitu ya. Tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, sikap eh, sikap peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Untuk menjelaskan hal yang diharapkan dapat dicapai, dimiliki, dan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini tujuan ini agar kita memiliki arah tertentu gitu ya untuk mencapai indikator-indikator yang kita harapkan dalam sebuah pembelajaran. Nah, setelah ada tujuan pembelajaran, tentu ada cara menyampaikan kepada siswa, gitu ya. Jadi adanya metode itu, metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah kita susun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita itu harus ada metodenya gitu. Kita mau menggunakan apa nih dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini metode-metode yang biasa ya, yang biasa digunakan oleh guru gitu ya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran konvensional atau metode ceramah, teacher center begitu ya. Jadi sudah umum. Ini sangat umum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua itu adalah diskusi. Diskusi itu membentuk kelompok gitu ya, mendiskusikan mengenai suatu permasalahan. Yang ketiga adalah demonstrasi. Nah, demonstrasi ini seperti mencontohkan sesuatu di depan gitu ya. Kita mendemonstrasikan kepada siswa misalnya cara apa namanya? Cara memasak, cara misalnya cara memasak, perubahan warna gitu ya. Kita mencampurkan warna dari warna merah dengan hijau menjadi warna apa gitu ya. Itu adalah metode demonstrasi gitu ya. Jadi kita mencontohkan sesuatu di depan gitu ya, di depan siswa. Kemudian mendemonstrasikan atau menjelaskan kepada siswa gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah metode pembelajaran eksperimen. Eksperimen atau mencoba sesuatu ya. Ini biasa digunakan oleh para guru di sekolah gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran karya wisata, misalnya kunjungan ke lingkungan sekitar, kunjungan-kunjungan ke museum gitu ya. Jadi untuk mengenalkan sejarah-sejarah misalnya. Nah, ini adalah metode pembelajaran karya wisata. Nah, ini teman-teman metode-metode yang biasa digunakan. Namun untuk saat ini masih banyak lagi metode-metode yang masih jarang digunakan oleh guru-guru begitu ya. Karena memang menurut mereka kebanyakan metode-metode yang lain itu membuat ribet gitu ya. Jadi jarang digunakan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah materi ya, teman-teman. Tentu sudah ada guru, siswa, sudah ada tujuan pembelajaran. Namun kita itu
harus ada materi yang ingin kita sampaikan itu apa gitu ya. Jangan sampai ya ada siswa, ada guru, metodenya sudah jelas gitu ya. Namun materi yang kita sampaikan belum jelas gitu ya. Kita masih bingung materinya apa untuk kali ini gitu. Kita tidak merancang materi yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Misalnya tidak punya RPP di dalam sekolah gitu ya, tidak punya rancangan. Misalnya yang punya tempat les juga bisa gitu ya, tidak punya rancangan, tidak punya targetan. Siswa kita mau sampai mana nih gitu ya kegiatan pembelajarannya gitu. Nah, setelah ada tujuan, metode, materi, tentunya ada media pembelajaran gitu. Kita mau menggunakan media apa dalam kegiatan pembelajaran? Bisa menggunakan audio saja atau visual saja berbentuk gambar atau audio visual begitu ya, itu silahkan, atau bendanya langsung dikenalkan kepada siswa kita boleh, silahkan begitu ya. Misalnya dalam kegiatan demonstrasi kita ingin mengenalkan bentuk sayuran atau kita ingin mengenalkan sayuran itu jenis seratnya itu sampai mana atau sebanyak apa gitu ya, mulai dari wortel kita bandingkan dengan kentang misalnya, seperti itu. Kita uji coba, kita eksperimen gitu ya, kita tumbuk seperti apa, kemudian kita tambahkan itu seperti apa, itu bisa dilakukan dengan media langsung gitu ya, jadi tidak hanya gambar. Nah, ini yang terakhir adalah asesmen atau evaluasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang setelah kita gunakan gitu ya. Pertama kan tadi kita punya tujuan ya. Nah, untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan tersebut, maka harus adanya asesmen gitu ya, atau evaluasi atau penilaian gitu ya terhadap siswa. Begitu ya, teman-teman semuanya. Itu adalah komponen-komponen dari pembelajaran dalam sebuah pendidikan. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.